Kalau saya gini Bang, kemarin itu kan kami mendorong pansus untuk UMKM. Artinya warga Bengkayang itu berhak untuk membeli produksi Bengkayang sendiri, termasuk di bidang pertanian, di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Terus ketua pansusnya kan kebetulan kan Bu Sarina. Waktu ketua pansus debit, terus saya sudah koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati juga, komisi A, komisi B. Artinya kita berhak juga memberikan dorongan kepada pemerintah agar UMKM ini berjalan tahun ini dan perdanya bisa disahkan oleh pemerintah. Jadi saya minta dukungan dengan Pak Akong, salah satu pengusaha yang ada di Bengkayang, sejauh mana dukungannya kepada pemerintah agar pansus ini benar-benar terjadi dan kita mempunyai produk unggulan khusus di bidang pertanian, perikanan dan lain-lain Bang Akong. Jadi sejauh mana dukungan Bang Akong nanti kepada pemerintah dan DPR agar pansus otonomi daerah, katakanlah UMKM ini berjalan dengan baik Bang. Yang masalah pansus, kalau menurut saya sih lebih bagusnya kita kembali ke itu pertanian alam macam dulu kan, macam karet, sawit, segala kemiri. Mungkin itu daya serapnya kan besar. Kalau karet kita mau 100.000 ton pun seluruh dunia ini kan pakai karet. Jadi itu tidak perlu banyak persaingan. Kalau bagi saya yang lain sih mungkin banyak buang-buang uangnya lah. Kalau kita lihat pemerintah kasih sapi ke masyarakat, mungkin banyak yang gagal. Jadi uang ini sebenarnya banyak yang dari pajak-pajak yang kita bayar tuh kadang tidak tepat sasaran. Mungkin sebenarnya kita enggak, gimana ya, kita ini masih negara berkembang. Seharusnya kita juga dikaruniakan alam yang subur, jadi bisa tanam yang bisa diproduksi, diekspor ke luar negeri. Mungkin itu kalau luar negeri kan seluruh dunia ini memerlukan karet alam. Siap. Nah, dan sawit bisa dijadikan biodiesel, bisa jadi minyak goreng untuk konsumsi. Mungkin itu sebenarnya yang perlu kita tingkatkan. Kalau bisa setiap kakak ada bisa 2 atau 3 hektar, 4 hektar sawit, pemerintah bisa siapkan, nanti dijaminkan ke bank, mereka udah panen dipotong secara kredit. Mungkin itu pasti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berkaitan dengan harga komoditi nih Pak Akong, untuk harga karet ini berapa sekarang? Sekarang harga karet kalau patokan di Sambas, harga keringnya yang siap ekspor 23.000. Karet di masyarakat mungkin kisaran 50%, jadi dikalikan 50% dari 23.000, jatuhnya sekitar 11.000 lebih. Nanti dipotong susut dengan ongkos, mungkin kalau yang masih agak basah bisa 10 ribuan. 10 ribuan ya? Ya. Kalau untuk jagung, keminting, pindang itu? Sebenarnya itu prospek yang sangat bagus. Itulah mungkin kalau menurut saya, kita negara yang agraris ini harusnya dikembangkan itu, segala barang-barang yang bisa diekspor. Kan kita kan 3 sektor pembangunan nasional nih Bang. Bengkayang kan letak geografis itu luar biasa. Ya. Khususnya satu pada tanggal berapa waktu itu 2018 ya. Jadi jalan nasional sudah disahkan oleh Kementerian PU kemarin dari Anjungan sampai ke Jagoibabang. Tentu lintasan kita kan salah satunya kan border. Apabila nih dibuka, ini apa harapan Abang kepada pemerintah dan masyarakat? Harapan saya kepada masyarakat itulah kembali ke pemerintah. Harusnya pemerintah ini bisa mensejahterakan masyarakatnya. Bagi saya sih mungkin kalau buka border ini ada sih tampak peredaran ekonominya, tapi tidak bisa pesat. Seandainya masyarakat petaninya tuh tidak dimajukan dengan benar. Kita cuma sebagai lintasan. Lintasan aja ya. Lintasan. Tapi dengan adanya perda ini Bang, pansus tentang UMKM ini gimana? Kita wajib membeli produk Bengkayang sendiri. Kalau saya rasa sih hal itu cuma buang-buang uang pajak aja. Yang terpenting bagi saya sebenarnya petani yang paling penting ditingkatkan taraf hidupnya. Petani sudah sejahtera, mereka belanja ke pasar, bangun rumah, sekolahkan anak. Jadi perputaran pasar akan berkembang dengan baik. Seandainya masyarakat bawahnya udah disejahterakan. Dalam situasi pandemik nih Bang Akong, apa yang diperkuat? Sebenarnya yang kita harapkan mungkin ketahanan pangan dalam keluarga masing-masing agar bisa mungkin dengan cara tanam ubi, padi. Jadi mungkin mereka di saat
kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, makanan tetap ada. Lain dengan teman-teman mungkin yang di negara maju, seandainya pandemi ini tidak berlalu atau tidak diketemukan vaksinnya, mungkin mereka dulu yang lebih susah, karena mereka tinggalnya di gedung-gedung, tidak bisa tanam apa-apa. Jadi apa yang dimakan kalau tidak punya pekerjaan? Pesan Pak Akong pada petani dan masyarakat apa tuh? Pesan saya kepada petani, jangan selalu merasa minder. Coba kita jadi petani yang punya wawasan berkembang dengan maju, wawasan petani yang modern. Di dalam benak saya seharusnya petani itu mungkin mereka lebih bahagia daripada kami pengusaha. Terkadang banyak urusan yang membebani kami, kadang udah bayar pajak dengan benar, pemerintah masih diperiksa tiap tahun, jadi membuat kita lemah untuk berusaha. Ya, harapannya kepada pemerintah Kabupaten Harapan Bengkayang kepada- dan provinsi, termasuk pusat tuh Bang Akong. Ya, harapan kita kepada pusat sih sebenarnya pembangunannya lebih baik lagi. Jangan mungkin bangun banyak tempat yang saya lihat tuh bangunannya sekarang kurang tepat sasaran. Bagi saya seandainya kita mampu membangun mungkin gedung setinggi langit lah, bisa mencapai awan atau apa. Tapi masyarakatnya kalau susah, apa gunanya bagi kita? Oke, artinya pertanian swasembada pangan dan ketahanan pangan itu harus diperkuat ya Bang Akong ya. Sangat Dalam situasi penting COVID sekali ya. sebenarnya itu yang kita itu. Apalagi negara kita ini mau tanam apa aja mungkin bisa. Bagi saya mungkin kalau Indonesia ini jadi negara yang kurang berkembang, seharusnya kita sama-sama mungkin pemerintah dengan masyarakat apa duduk satu meja cari mana solusinya. Kita sini mau tanam apa aja bisa menghasilkan. Dari sektor destinasi wisata gimana Bang Akong? Kita memiliki 16.000 pulau kecil dan memiliki 69 air terjun tuh Bang Akong. Itu gimana Bang Akong sarannya kepada pemerintah agar ini dibuka? Sebenarnya kita di sini sih mungkin sangat bagus sekali. Cuma sekarang Indonesia ini kita akui negara kita ini masih mengalami berbagai kesulitan. Apalagi sekarang ini jalan-jalannya tidak bagus. Mungkin kalau memang pemerintah lebih jeli sih kita kembangkan masyarakat punya pertanian lebih bagus dulu. Nanti ke depannya baru kita kembangkan para wisata yang benar. Sebenarnya Indonesia ini juga merupakan suatu negara yang sangat bagus untuk para wisata. Cuma karena masyarakatnya mungkin banyak yang hidup di bawah taraf ekonomi yang baik, jadi mungkin banyak tindak kriminal yang tidak baik. Jadi mungkin para turis-turis juga terkadang mereka banyak berpikir untuk datang ke Indonesia ini. Lagi pula ada masalah radikal yang sedang menghantui negara kita ini. Siap. Jadi yang kita harapkan mungkin seandainya negara kita ini ingin maju, kita sama-sama kembali hidup berdampingan. Tidak perlu kita membedakan suku, bangsa, agama kita, agar kita bisa maju lebih ke depan lagi dan membawa kebahagiaan, kesejahteraan untuk masyarakat masing-masing. Hanya itu Pak? Itu aja harapan saya. Oke.